Aku menjadi jenius yang berkedip di Akademi Sihir. Bab 1, Bagian 1. Tiba-tiba serpihan-serpihan kenangan yang samar hidup kembali dalam pikiranku. Ibu, aku akan menjadi penyihir saat aku besar nanti. Aku segera mengetahuinya. Ini adalah kenangan Baek Yusol. Dengan kata lain, karakter dunia Aether, Baek Yusol, memiliki nama yang sama dengan diriku yang sebenarnya. Ya, kamu bisa melakukannya. Dalam dunia di mana sihir adalah satu-satunya hukum, non-penyihir berada di tingkat terendah dalam hierarki. Keluarga Baek sangat menyedihkan. Lahir dan dibesarkan oleh Ivani dan ayahnya yang tidak bisa belajar sihir, Baek Yusol bermimpi menjadi penyihir meskipun mereka berada di garis kemiskinan. Orang tuanya entah bagaimana mengumpulkan cukup uang dan membelikannya buku sihir bekas yang mahal. Dia mendedikasikan dirinya untuk belajar sampai matanya berdarah. Namun, ditemukan cacat fatal pada dirinya. Tentu saja, dokter. Apakah Anda mengatakan bahwa putra saya menderita keterlambatan akumulasi mana? Dia tidak dapat mengakumulasi mana dalam tubuh. Sebuah konstitusi terkutuk bagi seorang penyihir, keterlambatan akumulasi mana. Memiliki konstitusi yang sangat langka ini, yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun, dia ingin mengutuk dunia, tetapi dia tidak menyerah pada mimpinya untuk menjadi penyihir. Meskipun dengan kekurangan dalam akumulasi mana, dia bisa menggunakan satu keterampilan sihir dengan bebas, yaitu kilatan. Namun, ada periode penundaan karena mana akan habis setelah setiap penggunaan. Sejak hari itu, dia mulai mengasah keterampilan kilatannya. Saat aku menghirup udara ke paru-paruku dan mengangkat tubuh bagian atasku, pikiranku kosong. Rasa sakit yang berdenyut menyerang indraku sehingga aku harus memegang kepalaku erat-erat. Itu datang bersamaan dengan banjir kenangan yang aneh serta terasa akrab. Pada kenyataannya, namaku adalah Baek Yusol. Nama karaktermu yang kubesarkan dalam permainan Aether World juga disebut Baek Yusol. Namun, kami tidak sama. Aku yang sebenarnya dan Baek Yusol dalam permainan berbeda. Bukan begitu, apakah keduanya adalah aku? Apa-apaan ini? Ketika aku membuka mataku dan melihat sekeliling, aku menyadari bahwa tempat aku berbaring sudah hancur. Sebuah papan abad pertengahan berayun di bawah angin musim dingin yang dingin dan jatuh ke tanah. Itu hancur karena benturan, disertai dengan suara yang mengganggu. Sambil meringkuk di tengah dinginnya, aku tanpa sengaja menemukan cermin. Itu pecah dan tergeletak di sudut, terlupakan. Tindakanku selanjutnya hampir naluriah. Aku mengambil cermin untuk melihat wajahku, dan segera aku tidak bisa tidak meragukan mataku. Aku jadi lebih muda, bukan? Aku berusia 29 tahun. Aku sering mendengar bahwa aku terlihat muda untuk usiaku, tetapi aku masih tidak memiliki wajah seperti remaja ini. Wajahku di cermin tampak muda seolah-olah waktu kembali ke saat aku di sekolah menengah pertama dan atas. Sulit untuk memahami situasinya dengan benar. Pada saat itu, sebuah pesan melayang di udara, menghalangi pandanganku. Hindari pengejar dan larilah. Daripada pesan yang melayang di udara, aku lebih terkejut oleh kenyataan bahwa itu adalah frasa yang sangat akrab. Bukankah itu misi prolog dari karakter Baek Yusol? Permainan Aether World berjalan dengan segudang karakter dan sebagian besar episode dimulai dengan upacara masuk di akademi. Namun, hal yang aneh adalah episode ini dimulai dengan aku lari dari pengejar. Tidak mungkin. Aku tahu alasan itu sangat baik, jadi aku tidak punya pilihan selain bangkit. Aku mengenakan pakaian umum tua yang usang dengan sentuhan fantasi. Sebuah belati diikat ke ikat pinggangku untuk membela diri bersama dengan sebotol air. Di kantong pinggang ada biskuit dan barang-barang kecil seperti beberapa sen dan sertifikat penerimaan ke Akademi Stella. Apakah itu nyata? Itu persis daftar barang awal Baek Yusol. Aku segera menyentuh dan mencubit diriku, tetapi kenyataan di depanku dengan keras kepala tetap ada, menyadarkanku bahwa ini bukan mimpi. Pada awalnya, dinginnya yang menggigil yang kurasakan memastikan bahwa ini adalah kenyataan. Setidaknya, karena sebagian besar karakter lainnya berasal dari keluarga bangsawan, mereka memiliki barang-barang awal yang cukup murah hati. Namun, karena Baek Yusol berasal dari keluarga umum yang miskin, dia memulai dengan hampir tidak ada apa-apa. Kerugian seperti itu adalah hal yang baik untuk seorang gamer hardcore, tetapi dalam kenyataannya, itu tidak berarti apa-apa. Aku harus berpikir dengan tenang. Aku segera mencari kenangan dari saat-saat sebelum aku jatuh di sini. Ending sebenarnya. Aku yakin itu mengatakan sesuatu seperti itu. Tapi,
Ini adalah permainan otome dengan banyak ending dan tidak ada ending sebenarnya tunggal. Apakah mungkin selama lebih dari 10 tahun tidak ada pengguna lain yang melihat akhir dari permainan ini? Bisa dipahami bahwa tidak ada yang mencapai akhir sebenarnya dari permainan. Sial. Aku menunda masalah ending sebenarnya dan segera memutuskan untuk memahami situasi yang ada di depan mataku. Gunung bersalju dalam badai salju, gubuk yang runtuh, belati, dan sertifikat penerimaan. Sepanjang yang bisa kuingat, begitu aku terbangun, pengejar masuk ke gubuk. Saat pikiran-pikiran itu turun, aku bisa mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Dasar bajingan, sampai sejauh mana kamu akan lari? Ada gubuk di sana. Pergi dan cari. Sial. Aku membungkuk dan bersembunyi di bawah papan yang setengah rusak agar tidak tertangkap segera, tetapi itu hanya masalah waktu sebelum mereka bisa menangkapku. Aku memeriksa senjata dan barang-barang pengejar melalui lubang-lubang di papan. Armor yang terbuat dari baja atau sesuatu yang tidak diketahui dan senjata dengan rune sihir misterius di atasnya. Di dunia ini, senjata-senjata itu adalah sesuatu yang hanya digunakan oleh tentara bayaran jalanan yang berada di peringkat terbawah dalam hal kekuatan tempur. Namun, satu-satunya pengalaman tempur yang kumiliki dalam hidupku adalah sebagai anak sekolah dasar di lingkungan sekitar. Jadi meskipun mereka bukan senjata sihir, kehancuranku sudah ditentukan. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana harus? Kamu bisa menggunakan keterampilan kilatan. Sesuatu berkedip di depanku. Saat aku mengingat kata-kata yang akrab itu, sebuah pesan melayang di depan mataku. Kilatan. Kelas 0. Jarak maksimum 9 meter. Maksimum muatan 1. Cooldown 3 detik. Satu-satunya harapan dan keterampilan sihir yang diberikan padaku, Baek Yu Sol, adalah kilatan. Dan itu adalah keterampilan yang kulatih paling keras sepanjang hidupku. Namun itu dalam permainan dengan mouse dan keyboard. Tapi tidak ada cara lagi itu mungkin sekarang, karena suara langkah kaki semakin mendekat dan mendekat. Aku menggertakkan gigi, bangkit dari tempatku, membuka pintu gubuk dan berlari keluar. Aku menemukannya. Tangkap dia dan bunuh dia. Kerugian terburuk dari kilatan adalah jika kamu gagal mengendalikan jarak, kamu mungkin menabrak objek dan mati. Namun, itu akan berbeda saat aku menggunakannya. Bukankah aku sudah menggunakannya berkali-kali? Insting memahami waktu lebih baik daripada otak. Kilatan. Dalam sekejap, tubuhku berpindah ke depan dan pohon yang tampak jauh tiba-tiba muncul di depanku. Apa-apa? Kilatan. Apakah dia penyihir? Beberapa pengejar panik, tetapi yang berpengalaman sudah mengarahkan senjata ke arahku. Mereka mengincar 2 detik kekakuan yang terjadi segera setelah menggunakan kilatan. Namun batasan seperti itu tidak berlaku untukku. Karena aku adalah Baek Yu Sol, penyihir kilatan.